Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Mahkota Gold. Dan hari ini kita akan membahas mengenai investasi. Mendingan di rumah, apartemen, atau properti, atau di emas. Hal yang menarik sekali, pastiin kalian nonton sampai habis. Dan tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa info ini bermanfaat. Kita akan ngobrol mengenai tips investasi ya bro ya. Ya. Kita pengen tanya-tanya, kita pengen sharing-sharing juga nih mengenai kalau misalnya ada orang tuh kepingin invest, itu mendingan yang di emas atau properti. Kita mulai dulu dari cara memulainya. Kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau emas itu kan kalau misalnya kita mau investasi, itu bisa dimulai dari yang kecil dulu. Ya. Contohnya aja misalnya kayak ini perhiasan nih. Perhiasan itu kita punya berbagai macam kadar ya. Kalau di Mahkota Gold kita punya berbagai macam kadar. Mulai dari yang paling rendah, kadar 6 karat, 8 dan 9 karat, 16 karat, dan seterusnya sampai juga ada emas batangan. Ada nggak ya di sini ya? Biasanya kalian tahu sendiri ya, emas batangan Antam dan juga UBS. Kalau properti sendiri gimana kalau mau memulainya ya? Nah, jadi bedanya kalau emas tadi kan kita bisa memulai dengan sekecil mungkin ya. Ya, betul banget. 1 gram ataupun setengah gram bahkan mungkin bisa ya sekarang ya. Kalau properti tentunya kita nggak bisa mulai dengan nominal yang terlalu kecil tentunya. Karena harganya kita kan tahu sendiri kalau kita mau beli suatu rumah ataupun apartemen ataupun tanah ya kan. Itu kan tentu aja minimal apa ya, investasi ratusan juta ya, minimal ratusan juta ya. Minimal ratusan juta itu. Di bawah 100 nggak ada ya harusnya kalau zaman sekarang. Di bawah 100 ya susah ya kalau menurut saya, apalagi di kota-kota gitu ya. Kalau di desa kecil mungkin masih bisa. Cuman kebanyakan kalau namanya kita investasi, tentunya kan kita cari yang lebih pasti. Tuh, lokasinya harus yang prime, yang lokasinya bagus, terutama yang di jalan raya gitu mungkin ya. Iya, betul. Jadi kalau mau memulai sih memang ada perbedaan dengan starting money atau starting investasi itu yang kita siapkan itu beda. Betul. Kalau emas itu kita di Mahkota Gold juga punya itu kan ya bro ya. Yang mulai dari lebih kecil dari setengah gram itu sebenarnya ada, yaitu adalah mini gold. 0,1 gram, kalian udah tahu sendiri ya. Kalau mau lihat, saya kasih link videonya di sini. Nanti kalian bisa klik sendiri di situ. Terus selain cara memulai, menurut lu gimana mengenai likuiditas? Dari kalau misalnya kita namanya investasi itu kan ketika kita beli, kita pasti berharap suatu hari ketika jual ada untung dong. Ya, nah, betul. momentum dan sebagainya macamnya. Tapi kalau kita nggak ngomongin cuannya dulu nih, tapi mengenai likuiditasnya gimana? Kalau likuiditas ya udah cukup obvious lah ya. Tentunya properti lebih nggak seliquid emas pastinya. Karena kan kita kalau mau jual properti ya tentunya Cocok-cocok gampang gitu ya. Betul, kan seperti orang bilang kan kalau beli rumah itu seperti cari jodoh gitu. Betul, kan, ya. betul banget. Sedangkan kalau kita mau jual emas kan anytime, anywhere itu bisa. Tentunya kalau mana bisa ya kalau emas itu ya. Iya, bahkan emasnya kita pun mau dijual di toko manapun sebetulnya juga bisa. Misalnya nih kalian lagi di luar kota dan kalian di luar pulau, terus kalian mau jual emasnya, tentu aja emasnya Mahkota ini juga valid, alias bisa dijual di mana aja juga gitu. Kalau properti kan kita harus perlu notaris, perlu BPN, checking, bayar pajak dan segala macam ya. Kalau emas kan kita bisa simple gitu aja ya. Betul. Itu dari cara likuiditasnya. Tapi kita juga penting juga nih mengenai cara membelinya. Tadi kan pertama kita bahas mengenai cara memulainya. Butuh dana yang gede apa kecil. Lalu kita juga ngomongin mengenai likuiditasnya. Kita juga ngomongin kalau mau beli nih. Kalau mau beli emas dan juga properti. Kita sekarang gantian nih. Saya mau bahas mengenai yang properti. Kalau cara beli properti itu kan kita harus tahu dulu nih. Kalau misalnya kita mau beli rumah dari developer misalnya ya, kita harus tahu dulu developernya ini siapa, proyeknya ini lokasinya di mana, legalitasnya di mana. Otomatis itu kan nggak semua orang paham ya. Harus benar-benar hati-hati. Sedangkan kalau kita mau beli emas, apa aja nih yang perlu diperhatikan? Ya, of course kita juga harus lihat dong tokonya yang jual itu terpercaya atau enggak gitu ya. Karena kan kalau kita bisa lihat di berita juga sekarang tentunya banyak juga orang yang jual emas palsu. Nah, imitasi. Itu yang lagi hot banget tuh ya, emas palsu. Itu juga. Nah, sebetulnya jujur aja, kadang emas yang imitasi pun untuk orang pada umumnya, kita pada umumnya itu pasti susah membedakan yang asli dengan yang palsu ya. Kalau kita tunjukin gini aja itu kayak asli ya bro. Iya, betul. Kecuali kalau memang kalian udah benar-benar paham banget dan udah hafal gitu ya kurang lebih berat masanya dan segala macam. Cuman itu jarang lah ya. Kebanyakan orang mungkin memang sangat sulit untuk membedakan secara kasat mata gitu kan. Sehingga yang paling penting adalah
siapa yang menjual emas tersebut. Apakah seller itu benar-benar kredibel atau enggak, benar-benar terpercaya atau enggak, tokonya dia di mana aja. Nah, itu benar-benar adalah salah satu hal yang paling penting ketika kita membeli emas. Yes, ngomong-ngomong kalau kalian mau beli emas, kita udah kasih link di bawah nih bro ya. Di deskripsi di bawah itu ada linknya semua. Kalau kalian mau chat admin kita via WA bisa, mau tanya-tanya aja, gratis, nggak bayar, silahkan. Mau belinya lewat Tokopedia, lewat Shopee, transfer, semuanya bisa ya. Kalau di Mahkota Gold, kalian bisa cek di link di bawah ini. Tapi sekali lagi, ini di video kita nggak ada paksaan untuk beli di Mahkota. Kalian mau beli dimanapun juga silahkan. Ya, kita di sini video ini sifatnya adalah edukasi ya. Berikutnya nih bro, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, mengenai cuan alias keuntungan dari investasi ini. By the way, tadi mungkin ada yang perlu ditambahin ya, cara membeli itu berhubungan juga dengan cara bayar ya. Karena betul banget tuh. Harus kita pastikan bahwa cara membeli properti itu sangat berbeda dengan cara membeli emas gitu. Kebanyakan orang membeli properti kan pakai KPR ya, kredit rumah itu ya. Kalau nggak salah data dari Bank Indonesia itu 80% konsumen di Indonesia tuh kalau beli rumah pakai KPR ya. Pakai KPR tentunya, karena memang nilainya kan besar ya. Lebih meringankan ya. Iya, nilainya kan udah ratusan bahkan miliaran kalau kita beli properti. Jadi sehingga kalau untuk pakai uang cash secara langsung tentunya mungkin agak berat ya buat rata-rata orang kita ya. Jadi lebih baik memang kita pahami juga gitu, kita punya down payment berapa, bunga KPR berapa, asuransi untuk KPR berapa. Nah, inilah yang membuat kadang barrier untuk kita mau masuk di investasi properti itu agak berbeda dengan emas. Karena di emas sangat jauh lebih sederhana untuk cara pembayarannya, perpajakannya, dan surat-suratnya. Jadi malah sekarang kan kalau emas tuh ada fitur baru di Shopee tuh. Mungkin Sobat Mahkota semuanya udah tahu ya, yaitu adalah Shopee Pay Later. Jadi itu bisa ringan banget, udah bisa pakai Pay Later, bayarnya kemudian bisa dicicil pula. Padahal itu bisa dimulai dari harga yang kecil-kecil doang. Jadi itu sangat memudahkan juga ya. Jadi nggak cuma rumah yang bisa kredit nih guys. Rumah bisa KPR, kalau di emas kalian juga bisa KPE alias kredit pemilikan emas. Atau Pay Later. Yes. Terakhir, yang paling ditunggu-tunggu yang tadi kita mau bahas yaitu adalah mengenai cuan alias keuntungan. Lebih untung mana nih kira-kira kalau emas sama properti untuk investasi? Well, kita harus lihat itu sebetulnya di tahun berapa dan itu kapan, itu tentunya sangat menentukan ya. Betul, kita lebih timing cuan ya. yang mana, betul. Kalau kita ngomong keadaan sekarang deh, coba kita ngomong recently tahun 2020 ketika tahun pandemi, dan juga kita kasih perbandingan ketika ekonomi lagi boom tahun 2013 misalnya, 13-14 itu kan ekonomi lagi boom ya. Kita coba kasih perbandingan itu aja gimana. Betul, jadi seperti yang kita tahu ya, kalau 2013 itu memang ekonomi kita lagi booming ya, sedunia, mungkin nggak cuma di Indonesia. Dan di situ properti sangat menggiurkan ya untuk kita semua untuk invest atau bahkan beli atau jual di sana, karena memang profitnya sangat-sangat tebal gitu ya. Ketika kita membeli di tahun 2000 mungkin 12, 13, 14 gitu ya, itu booming-boomingnya properti. Cuman di tahun yang lalu mungkin ya kita semua juga tahu bahwa tahun pandemi ya, disitulah ketika emas berjaya. Jadi primadona ya emasnya ya, menyentuh rekor kemarin itu harga emas antam tembus 1 juta ke atas ya. Betul. Jadi kesimpulannya adalah itu tergantung dari timing kalian. Saran kita harus punya manajemen resiko ya, punya manajemen resiko dan juga portofolionya bisa dibagi antara emas sama properti, dua-duanya itu menguntungkan. Tapi kita jangan sampai taruh telur kita dalam satu keranjang. Mungkin kita bisa bagi-bagi. Kalau kita namanya rumah, nggak mungkin kalian nggak punya kan? Pilihlah rumah untuk investasi, untuk tinggal sekalian, dan di rumah itu kita juga punya emas, entah perhiasan seperti ini atau emas batangan, dan itu bisa digunakan. Kalau misalnya ada kebutuhan mendadak, mungkin emasnya yang bisa langsung digunakan ya, bisa lebih dipakai untuk dijual. Kalau harganya naik itu bisa langsung dijual. Sedangkan kalau rumah itu harus tunggu waktu yang tepat, harus cari pembeli yang tepat gitu ya. Betul. Jadi sekali. kesimpulan kita adalah dua-duanya menguntungkan ya bro ya. Dua-duanya menguntungkan, dan ketika kita membeli salah satu daripada kedua instrumen tersebut, tidak mungkin ada yang rugi, tidak mungkin ada yang nilainya turun. Emas ini meskipun berapa tahun kita simpan pun, puluhan tahun pun gak akan rugi. Emas ya. Nilainya tetap naik ya kan? Malah semakin naik harusnya. Semakin naik, betul. Sama kayak tanah. Sama kayak tanah. Karena dua-duanya ini sama-sama nggak bisa diperbaharui ya. Karena juga terbatas ya. Tentunya logam mulia dan juga tanah itu adalah sumber daya yang terbatas nih guys. Karena kan kita tahu sendiri. Makin lama makin habis. Makin lama makin langka. Nah, itu tadi. Jadi kalau kalian memang mau memilih salah satu, ya dua-duanya menurut saya harus punya. Cuman tergantung kalian sekarang punya duit berapa, usia kalian berapa,
kebutuhan kalian gimana, berkeluarga atau belum. Nah, itu semua banyak menentukan. pertimbangan ya. Banyak pertimbangan. Jadi kita di sini nggak ngasih A atau B ya, tapi kita ngasih justru pandangan wawasan aja. Ya. Masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri ya. Betul banget. Oke, itu aja yang ingin kita sharingkan di video kali ini, yaitu adalah mengenai tips investasi emas dan juga properti, mana yang lebih menguntungkan, kalian yang tahu jawabannya. Thank you for watching this video and see you on the next video.